Demo tolak tambang pasir yang semula damai tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan terjadi karena warga Karosa dan Kaluku, Mamuju yang berdemo memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aparat yang berjaga-jaga langsung menghadang para pendemo tersebut. Kericuhan pun tak terhindarkan antara aparat dan pendemo. Seorang pengunjuk rasa sempat diamankan polisi. Aksi demonstrasi ini berlangsung hingga malam hari. Massa tak membubarkan diri karena salah satu dari mereka ada yang diamankan aparat. Setelah salah seorang massa aksi dibebaskan aparat, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Hari ini kami betul-betul kecewa. Kami diundang untuk audiens, tetapi yang kami temukan adalah kami dihalangi oleh pagar besi dan bapak-bapak petugas yang menggunakan seragam. Belum lagi tadi sempat ada anggota kami yang diamankan dan alhamdulillah kami bisa pulang dengan lengkap, tetapi dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Meski sudah membubarkan diri, para pendemo mengaku akan tetap konsisten menolak tambang pasir di kampung mereka karena merusak lingkungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Emak-emak pedagang ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang. Tak sampai di situ, mama ini bahkan mengambil golok dan mengejar petugas yang tengah menertibkan lapaknya berjualan. Sejumlah PKL yang lain pun ikut mengamuk dan melempari petugas dengan air cabai. Para pedagang tak menerima lapak tempat mereka berjualan disita petugas karena berada di atas badan jalan. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, lantaran menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL-PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Meski mendapat penolakan, penertiban tetap dilanjutkan hingga para PKL yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan di kawasan Pasar Bandar Buat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur panjang Waisak. Jelang perayaan Waisak, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah. Ya, halo pemirsa, meski terdapat ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal dari program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Bersama saya Herjino Syaputra dan menyaksikan Sudah Sore. Melaju ugal-ugalan sebuah angkot Jaklingko tabrak sejumlah pemotor di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Insiden ini juga mengakibatkan sejumlah orang terluka. Sebuah angkot Jaklingko melaju ugal-ugalan menabrak sejumlah motor di Jalan Elok, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Akibatnya angkot menabrak sejumlah pemotor. Angkot dan sejumlah sepeda motor ringsek, sementara beberapa korban luka tergeletak di jalan. Kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat pengemudi angkot melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pedongkelan menuju Cengkareng. 6 korban yang mengalami luka parah telah dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Cengkareng. Motor ada 7 biji, 7 motor lah, 7 unit. Tuh, angkutan langsung berhenti depan warteg,
motor parkiran di depan warteg aja kena bang. Kayak gitu sampai gerobak aku kena tuh bang. Sampai ke pecah kaca, sampai ke pentalan motor dari seberang no. Angkot ini awalnya memang nabrak motor atau nabrak mobil dulu bang? Gini bang, langsung gini bang. Ayo gini, kepot-kepot. Ayo gitu bang. Ugal-ugalan bang ya? Iya, ugal-ugalan bang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Korban meninggal kecelakaan truk pasir dengan angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah bertambah menjadi 12 orang. Sopir truk yang sempat dirawat di rumah sakit pasca kecelakaan akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal kecelakaan di Kalijambe, Purworejo yang melibatkan truk pasir dan angkot bertambah 1 orang. Supir truk yang sempat dirawat di RSUP Sarjito, Yogyakarta, meninggal dunia. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Sarjito, Banu Hermawan, mengatakan korban bernama Ladis sempat dirawat selama 24 jam. Korban sempat berkomunikasi namun kondisinya kembali kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga membawa jenazah korban ke kampung halaman di Bojonegoro untuk dimakamkan. Luka nanti masih kita koordinasikan karena ini masih dalam kapasitas penyelidikan dari kepolisian, nanti akan kita komunikasikan dengan pihak kepolisian. Ini mau dibawa kemana? Kalau menurut keluarga ini mau dibawa ke rumahnya dari daerah Jawa Timur. Ladis meninggal di usia 48 tahun dan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Istri korban berharap pemerintah bisa meringankan beban keluarga. Ya, semoga pemerintah ada etikat baik untuk korban seperti kecelakaan seperti yang dialami Pak Ladis. Etikatnya gimana supaya keluarganya yang ditinggal ada jaminan dari pemerintah gitu aja Pak. Iya, ada firasat Pak. Ada firasat anak saya itu yang paling besar itu kan baru mau kerja di pabrik sepatu itu kan baru sekitar semingguan ya Pak ya. Itu mau berangkat itu nangis kayak ada apa yang janggal gitu. 7 Mei kemarin sebuah truk pasir menabrak angkot dan rumah di Kalijambe, Purworejo. Truk yang alami remblong menabrak angkot berisi rombongan guru SD asal Magelang yang hendak berziarah. Termasuk supir truk, 12 orang meninggal dalam kecelakaan maut tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Memasuki masa libur panjang Hari Raya Waisak, stasiun Pasar Senen ramai didatangi penumpang. Kebanyakan penumpang adalah mereka yang hendak melakukan perjalanan wisata ke beberapa daerah. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit untuk melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Untuk menghadapi masa libur panjang kali ini, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 400 perjalanan ke sejumlah daerah yang menjadi destinasi favorit masyarakat. PT KAI memprediksi kenaikan jumlah penumpang akan terjadi pada Sabtu malam hingga esok hari. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di stasiun Pasar Senen ada rekan Syareza Zanski di sana. Syareza, bagaimana kepadatan penumpang untuk sore ini? Silakan. Ya baik, Junior dan juga pemirsa, betul sekali hari ini terjadi lonjakan penumpang di berbagai stasiun di PT KAI Daob 1 Jakarta ya, termasuk di stasiun Pasar Senen di tempat saya melaporkan saat ini. Memang ini lonjakan terjadi dan ini juga terbukti dari adanya mobilitas yang terjadi pada hari ini. Seperti di depan keberangkatan gate 1 dan juga gate 2 ini ada beberapa penumpang yang ingin antri juga dan ingin masuk ke peron untuk masuk ke tujuan mereka, keberangkatan mereka yakni Surabaya
Gubeng tentunya. Dan tidak hanya di area depan pintu keberangkatan, Juno, lonjakan juga terlihat di area tempat duduk di mana ini penuh sekali oleh para penumpang. Mereka bahkan beristirahat dan juga bersiap untuk melakukan keberangkatan. Dan tidak hanya di area ruang tunggu, di area parkir juga, Juno, para penumpang ini hanya bisa di drop off tentunya oleh para mereka yang diantar ke stasiun Pasar Senen, sehingga memang lonjakan terjadi begitu signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan Juno dan juga pemirsa, perlu diketahui dari PT KAI Daob 1 Jakarta sudah memberangkatkan 40.000 penumpang pada hari ini, di mana untuk di stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 16.000 tiket yang sudah terjual tentunya. Dari tiket yang tersedia yakni 23.000 dan dari stasiun Pasar Senen juga melayani 36 perjalanan kereta api jarak jauh tentunya, dan ini menandai memang terjadi lonjakan untuk libur panjang Hari Raya Waisak dan juga cuti bersama. Dan untuk diketahui juga, Juno, para penumpang yang ingin menghabiskan waktunya untuk liburan ini mayoritas pergi ke beberapa destinasi favorit seperti ke Lempuyangan, Yogyakarta, Solo, dan juga Surabaya. Dan memang jika dikalkulasi dari 8 Mei hingga 13 Mei ataupun periode hari libur long weekend ini sudah ada sekitar 444 perjalanan yang dilakukan oleh PT KAI ataupun melayani para penumpang nanti di periode tersebut. Dan ini sudah termasuk 30 perjalanan yang dilakukan penambahan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan sejauh ini sudah ada 142.000 tiket yang sudah terjual untuk melayani adanya libur long weekend Hari Raya Waisak. Namun terlepas dari itu, Juno, dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini menghimbau masyarakat untuk bisa datang lebih awal dan juga mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran perjalanan, dan juga senantiasa mengecek aplikasi KAI Akses tentunya untuk informasi yang lebih terkini dan juga informasi yang lebih lanjut bagi mengutamakan kenyamanan para penumpang yang ingin merayakan liburan panjang long weekend Hari Raya Waisak. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Syareza, tadi ada lebih dari 140.000 tiket yang sudah terjual untuk long weekend Hari Raya Waisak ini. Terima kasih, Syareza, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Sejak pagi penumpang memadati area counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak bepergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Dan hari ini pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 140.000 orang atau naik 7%. Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 penerbangan. Ya, lonjakan kendaraan terjadi juga pada libur panjang dan jelang Waisak. Kepadatan menuju Puncak Bogor mulai terjadi dari kilometer 45 gerbang tol Ciawi. Dan untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian melakukan sistem one way. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Waisak, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor mengalami peningkatan signifikan. Kepadatan sudah terlihat sejak kilometer 45 gerbang tol Ciawi menuju jalur utama Puncak. Dan untuk mengurai kemacetan saat ini diterapkan sistem satu arah atau one way menuju Puncak. Petugas gabungan dari polisi, lalu lintas, dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Keramaian kendaraan menuju Puncak diprediksi akan mencapai puncaknya pada Minggu saat wisatawan dan warga ibu kota memanfaatkan libur panjang untuk berlibur. Sementara itu arus balik menuju Jakarta diperkirakan akan terjadi pada Selasa 13 Mei 2025 saat libur dan cuti bersama berakhir. Sudah memberlakukan beberapa rekayasa pola pengaturan yang kami laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46.400. Kemudian yang kedua adalah penerapan sistem ganjil genap yang ada di Simpang Gadok mulai pukul 06.00 juga sampai dengan pukul 08.00 tadi pagi.
serta yang saat ini berlakukan adalah rekayasa satu arah dari Jakarta menuju Puncak atau one way satu arah ke atas. Itu berlangsung sampai dengan saat ini, yang mana memang pada pagi hari tadi diperkirakan di pukul 8.00 jumlah kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak itu sudah mencapai kurang lebih 8.000 sampai 9.000 kendaraan. Ya, kalau tadi kita sudah ke stasiun Pasar Senen pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat langsung kawasan Puncak yang memang masih menjadi lokasi favorit warga untuk libur panjang kali ini. Dan untuk mengetahui arus kendaraan terkait libur Waisak, ada rekan kami di sana, ada Indra Setiabudi di Gadok Puncak, Jawa Barat. Indra, bagaimana suasana sore ini? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Kami informasikan situasi terkini di Simpang Gadok, Jawa Barat, yang mana sore hari ini terpantau sangat lenggang sekali, sudah mulai berangsur normal Juno dan juga pemirsa. Anda bisa lihat di belakang saya, situasi bisa berjalan dengan normal dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini sistem one way diberlakukan tadi pada pukul 8 hingga pukul 12 siang. One way ini sudah tidak diberlakukan lagi dikarenakan memang situasi juga sudah mulai kondusif sehingga volume kendaraan masih bisa terurai dengan maksimal menuju arah Puncak. Dan memang pertemuan ini di Simpang Gadok ini pertemuan antara dari jalur lewat tol maupun juga non tol ini menyempit begitu sehingga terjadi kepadatan di area Simpang Gadok yang biasa sering terjadi, Juno. Dan setelah itu juga dapat kami informasikan bahwa kepadatan tadi itu maksud kami terjadi kepadatan ini pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat, di mana para masyarakat ini melakukan kegiatan berwisata menuju wisata Puncak Bogor di momen libur panjang Waisak 2025 ini berangkat pada pagi hari hingga siang hari tadi. Dan saat ini sudah berangsur normal dan sejumlah rekayasa dari ganjil genap tadi juga diberlakukan pada pukul 6 hingga 8 pagi hari tadi saja. Dan saat ini pada pukul 2, maksud kami pukul 12 siang hingga 2 siang ini diberlakukan bergantian begitu, Juno, bahwa dari arah Puncak Bogor ini akan di satu arah menuju Jakarta. Hal ini saat ini sekarang pada pukul 3 ataupun 13, maksud kami 15.00 waktu Indonesia Barat ini sudah bisa dilalui 2 jalur secara bersamaan. Dikarenakan situasi sudah sangat kondusif sekali dan sempat terjadi kepadatan hanya namun bisa terurai. Dan namun juga perlu kami informasikan bahwa skema masih tidak diberlakukan karena beberapa skema yang dilakukan pihak kepolisian ini sifatnya situasional, Juno. Dan kalau kita bisa informasikan juga bahwa pada puncak wisata di momen libur panjang Waisak 2025 ini masih akan terjadi pada esok hari, Juno, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2025, dan pada arus balik pada momen libur Waisak ini akan terjadi pada tanggal 13 tepatnya di hari Selasa depan begitu. Dan memang perlu kami informasikan, Juno dan juga pemirsa, bahwa kami juga tadi sempat melihat kendaraan ini mogok begitu sehingga terhambat dan menyebabkan kemacetan cukup signifikan, sehingga ini perlu kami sampaikan bahwa pentingnya sebelum melakukan perjalanan kesiapan daripada kendaraan ini harus memumpuni sehingga tidak terjadi kemacetan dan akan mogok begitu yang akan merugikan masyarakat yang akan melakukan kegiatan wisata pada momen libur panjang ini. Dan selain itu juga kami menginformasikan bahwa masyarakat yang akan melakukan kegiatan wisata dipastikan mengetahui jam-jam buka tutup ataupun skema-skema, dan Anda bisa saksikan di media sosial maupun juga di media untuk mengetahui jam-jam berapa saja sistem ataupun skema one way maupun gage maupun juga lain sebagainya guna untuk menghindari kepadatan saat melakukan kegiatan wisata di momen libur panjang 2025 kali ini. Demikian, Juno, balik Anda. Baik, Indra. Jadi harus sering cek ya sosial media bagaimana sebenarnya tadi informasi terkait ganjil genap dan juga sistem one way ya. Terima kasih, Indra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu memasuki libur panjang Hari Raya Waisak dan akhir pekan, arus kendaraan dari Jakarta menuju Bandung di ruas Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau padat. Ya, beginilah suasana arus kendaraan di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Sabtu pagi tadi, pemirsa. Iring-iringan ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung memadati jalur bebas hambatan. Banyak kendaraan truk besar yang berjalan lambat membuat arus lalu lintas semakin padat. Adapun kepadatan ini didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang.
Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga Senin nanti seiring masih hari libur bersama. Ya, kawasan Braga Bandung jadi destinasi para wisatawan dari berbagai daerah. Para wisatawan menikmati keindahan gedung tua yang berdiri di sepanjang Jalan Braga, diiringi alunan musik tradisional komunitas seniman asal Bandung. Ya, di masa libur panjang kawasan Braga Beken atau Braga bebas kendaraan di kota Bandung menjadi salah satu destinasi liburan wisatawan. Para wisatawan menaiki bus bandros atau Bandung Tour on Bus untuk berkeliling Braga. Wisatawan bersuah foto di depan gedung-gedung tua yang berdiri di sepanjang Jalan Braga sambil mendengarkan alunan musik tradisional dari komunitas seniman kota Bandung. Ya, kita ke Pantai Ancol pemirsa yang menjadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi masyarakat yang menghabiskan libur panjang Waisak. Ya, di momen libur panjang ini Pantai Ancol dipadati wisatawan yang berlibur bersama keluarga. Selain harga tiketnya yang murah, berpiknik dengan suasana pantai juga menjadi daya tarik Pantai Ancol. Wisatawan yang datang tidak hanya dari wilayah Jakarta saja, namun juga dari luar Jakarta. Ya, langsung saja saya ajak Anda menuju Pantai Ancol. Sudah ada rekan kami, Hendry Aprila di sana. Hendry, silakan kalau dari view-nya saat ini ya sudah mulai ramai ya, Hendry di belakangnya. Silakan. Juno, selamat sore. Nah, kalau untuk di sore hari ini memang mengingat di momen libur Waisak 2025 memang Pantai Ancol atau Pantai Taman Jaya Impian Ancol ini masih menjadi lokasi favorit untuk berlibur, terutama mengisi momen libur bersama keluarga maupun bersama rekan-rekan ataupun pasangan begitu. Nah, sedikitnya juru kamera kami, Rama Ramadana, akan menunjukkan visual terkini. Memang di belakang kami saat ini terlihat sekali masyarakat masih ramai sekali menikmati suasana pantai. Bahkan kalau kami lihat ini sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini pun masyarakat masih menikmati suasana pantai yang cukup asri dan juga cukup nyaman maksud kami untuk mengisi momen liburnya nih. Ada yang bersama keluarga, kemudian juga bersama anak-anak, bahkan juga ada yang bermain air nih Jono. Ini sangat menyenangkan sekali yang tentunya ini menjadi satu pilihan masyarakat karena harga tiket masuk yang cukup ekonomis dan tentunya ini menjadi satu lokasi favorit untuk masyarakat bisa berlibur di sini. Tidak hanya pantai, masyarakat pun bisa menikmati suasana pantai ini dengan menaiki perahu, bahkan juga bermain jet ski di sekitaran pantai dan juga menikmati beberapa wahana-wahana yang ada di sekitaran pantai Taman Jaya Impian Ancol ini. Dan tentunya juga selain hanya itu Jono, ini menjadi satu himbauan untuk masyarakat yang tentunya sedang berlibur di kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini ataupun di Pantai Ancol ini untuk tetap memastikan keamanan dan juga kenyamanan dalam berlibur, begitu juga dengan kebersihan agar tidak membuat mengotori maksud kami ini kawasan Ancol, karena mengingat himbauan yang disampaikan pun dari pihak keamanan di sini juga tetap berhati-hati karena ini ada batas-batas yang sudah diberikan untuk para masyarakat ataupun masyarakat yang hendak berlibur untuk bisa menikmati suasana pantai dan juga berenang di kawasan Pantai Ancol ini. Dan tentunya selain hanya itu juga untuk saat ini pun kawasan pantai memang masih cukup ramai meskipun ini cuaca yang kami lihat ini cukup mendung ataupun berawan yang tandanya ini juga tetap menjadi satu perhatian untuk masyarakat, tetap berhati-hati dan juga tidak melakukan hal-hal yang tentunya membahayakan seperti itu karena juga ini mengingat di momen libur Waisak ataupun perayaan Waisak 2025 ini menjadi lokasi untuk masyarakat bisa berlibur di kawasan Taman Jaya Impian Ancol ini. Juno. Oke, baik Hendry, seru sekali di sana. Tadi adik-adiknya sampai velocity gini loh. Thank you Hendry, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya, kita lanjutkan. Pemirsa, jelang perayaan Waisak, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Doa bersama digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Mahasiswi ITB ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Seorang mahasiswi ITB ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sang mahasiswi dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo mengatakan terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, KM ITB akan memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswi tersebut. Ya, pemirsa, adik ipar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri dengan membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah itu akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga. Dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum.
Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang yang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Ini perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim liputan iNews melaporkan. Ya, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo jadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Megawati Soekarnoputri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mega di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan. Itu babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan
Kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri akan segera digelar, bukan tanpa sebab. Hal ini karena Prabowo sudah kangen dengan nasi goreng buatan Ibu Mega. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Presiden rindu dengan nasi goreng buatan Megawati. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Sebelumnya, kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi setelah 2,5 tahun tidak bertemu. Prasetyo juga memberi sinyal dalam waktu dekat Prabowo Mega akan bertemu kembali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Presiden Prabowo Subianto merasa resah akan maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Presiden juga menyayangkan keberadaan ormas yang malah menciptakan iklim yang tidak kondusif khususnya di kalangan pengusaha. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Mensesnek, Presiden Prabowo tengah mencari solusi dari persoalan sosial tersebut. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, dia tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi kan gitu. Terkait adanya usulan pembentukan satuan tugas khusus untuk memberantas premanisme, Pras menegaskan hal tersebut belum diputuskan. Tim liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah kasus keracunan massal siswa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Jumlah tersebut setara dengan 200 dari jumlah penerima 3 juta orang. Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, namun Presiden Prabowo menyatakan keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan makan bergizi gratis sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Di awal Mei, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat mengajak tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Prabowo menunjukkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Presiden Prabowo pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengapresiasi keterlibatan badan usaha milik desa yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Selain mendukung MBG, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan BUMDes yang turut menjadi bagian dengan membangun dapur SPPG dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Menurut Caimin, kegiatan tersebut dapat melahirkan kegiatan bisnis yang saling menopang. Dibangunnya dapur SPPG BUMDes tidak dimakmur untuk menyukseskan program MBG di wilayah Sleman, Yogyakarta. Gerakan ini bisa menjadi pemicu BUMDes di wilayah lainnya untuk melakukan hal yang sama membangun dapur SPPG. BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya luar biasa. Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap makan bergizi gratis jalan. Membangun ekosistem ekonomi. Ujung-ujungnya semua ini akan menghasilkan pemberdayaan. Pemerintah sedang bergerak membangun pondasi negara maju dengan sumber daya manusia yang kuat. Badan Gizi Nasional turut membantu menyukseskan MBG untuk menuntaskan target pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Ia dilaporkan karena dianggap telah melanggar HAM dan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Seorang wali murid warga Bekasi, Jawa Barat mengadukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terkait kebijakannya mengirim pelajar nakal ke barak militer. Selain telah melanggar HAM, Deddy Mulyadi juga diadukan atas dugaan telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Kedatangannya ke kantor Komnas HAM didampingi tim kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia untuk meminta Komnas HAM turun tangan terkait kebijakan Deddy Mulyadi yang syarat dengan pelanggaran HAM. Wali murid ini juga menilai sanksi mengirim siswa nakal ke barak militer tidaklah tepat. Ditambah lagi, tidak ada jaminan siswa tersebut dapat berubah. Justru pendidikan ala militer rentan membentuk kepribadian anak bisa menjadi lebih keras. Wali murid ini menuding Deddy Mulyadi tidak paham falsafah pendidikan serta telah melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Ya, itu menurut kami ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan, bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Dengan aduan tersebut, Adel berharap Komnas HAM segera membentuk tim investigasi agar hasil yang didapat bisa menghentikan kebijakan yang dikeluarkan Deddy Mulyadi. Dari Jakarta Pusat, Lanistun Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah narapidana menyerang anggota polisi di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Akibatnya 2 polisi terluka dan 1 mobil dinas rusak. Ini di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin. Sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di Lapas Nabire. Ini mungkin kita
flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek, KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya, 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Calon jemaah haji kloter 29 asal Banten dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur malam nanti. Tetap bersama kami di sini sore. Kembali bersama kami, pemirsa. Indonesia mendapat komitmen kerja sama dan perdagangan dan investasi dari 106 asosiasi industri dan 1.542 perwakilan perusahaan asal Jepang. Komitmen tersebut didapatkan dari misi dagang dan investasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat lawatan bilateral ke Jepang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan lawatan misi perdagangan dan investasi ke Jepang. Dalam misi dagang Indonesia ini, Menko Airlangga bertemu khusus dengan pimpinan Keidanren Jepang untuk membahas perkembangan berbagai kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Keidanren sendiri merupakan federasi bisnis Jepang yang komprehensif dan beranggotakan 1.542 perwakilan perusahaan, 106 asosiasi industri dan organisasi ekonomi regional dari 47 prefektur di Jepang. Dalam kunjungan kerja di Jepang ini, Menko Airlangga secara khusus bertemu dengan Chairman Keidanren atau Japan Business Federation, Masumi Kakinoki. Dalam kesempatan ini, Indonesia dan Jepang bersepakat untuk terus mendorong kerjasama bisnis to bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Jepang, serta saling memperkuat hubungan perdagangan kedua negara secara lebih kokoh dan prospektif. Pemerintah memastikan 9.000 lebih koperasi desa merah putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Selain untuk memangkas rantai pasok yang panjang, koperasi desa juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk hingga bantuan pemerintah. Pemerintah memastikan sebanyak 9.835 koperasi desa merah putih telah terbentuk di seluruh Indonesia. Pembentukan koperasi desa merah putih ini untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Selain itu, koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pada pelaksanaannya koperasi desa merah putih tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link, sehingga dapat menyediakan layanan simpan pinjam resmi yang diharapkan mampu menggeser praktik rentenir dan pinjaman online ilegal dari desa-desa. Juga akan memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir pinjol karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat, sehingga tengkulak akan habis.
Pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar 3 miliar rupiah. Pemirsa, dalam pertemuannya dengan Bill Gates, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi tempat uji coba vaksin penyakit tuberkulosis atau TBC yang tengah dikembangkan oleh pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia Bill Gates. Prabowo mengaku menyambut baik komitmen Bill Gates untuk membantu Indonesia di bidang vaksin, mengingat TBC memakan korban jiwa hampir 100.000 setiap tahunnya. Selain vaksin TBC, Bill Gates juga tengah mengembangkan vaksin malaria. Selain Indonesia, India dan Afrika juga menjadi tempat uji coba vaksin TBC yang dikembangkan Bill Gates. Beliau sudah mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia menjadi salah satu tempat yang akan dicoba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita besar yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan ketika kita beliau menunjukkan komitmen beliau untuk membantu kita di bidang itu. Juga untuk sudah kemakan vaksin malaria. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan pemerintah tertarik menerima uji coba vaksin tuberkulosis yang digagas Bill Gates. Budi mengacu dari kasus COVID-19 yang diredam karena ada vaksin. Budi mengatakan penyakit TBC masih berbahaya di Indonesia, bahkan lebih dari 100.000 orang meninggal tiap tahun karena TBC. Sejauh ini belum ada vaksin untuk mengatasi TBC. Adapun saat ini Budi mengungkapkan Bill Gates Foundation tengah mengembangkan vaksin TBC terutama untuk Amerika Latin, Asia, dan Afrika atau negara-negara miskin yang penderita banyak TBC. Pengembangan vaksin itu sudah berada di tahap uji coba. Budi mengatakan dengan adanya uji coba Indonesia bisa mengetahui lebih awal tingkat kecocokan vaksin tersebut dengan penderita. COVID berhenti kenapa? Vaksin. Karena vaksin. Jadi buat teman-teman ya, semua penyakit menular yang pernah menyerang kita secara drastis seperti cacar, COVID itu bisa berhenti karena ada vaksin. Bukti ilmiahnya. Jadi vaksin itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengurangi penyakit menular. Ya, pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates, mengumumkan akan menyumbangkan 99% dari sisa kekayaannya kepada Gates Foundation. Donasi ini akan mendukung program kesehatan dan pendidikan global hingga penutupan yayasan pada 2045. Pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya dunia Bill Gates menyatakan janji untuk menyumbangkan 99% dari sisa kekayaannya kepada Gates Foundation yang nilainya saat ini berkisar 107 miliar dolar Amerika Serikat. Janji tersebut merupakan salah satu sumbangan filantropi terbesar yang pernah ada, melampaui sumbangan historis para industrialis seperti John D. Rockefeller dan Andrew Carnegie jika disesuaikan dengan inflasi. Sumbangan Gates akan disalurkan seiring waktu dan memungkinkan yayasan untuk membelanjakan tambahan 200 miliar dolar Amerika Serikat selama 20 tahun ke depan. Pengumumannya tersebut menandakan janji dukungan berkelanjutan terhadap tujuan yayasan Gates Foundation, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan global. Gates mengatakan menghabiskan kekayaannya akan membantu menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan banyak orang saat ini yang akan memberikan efek positif yang berkelanjutan hingga melampaui penutupan yayasan. Di mana Gates menyatakan yayasan itu akan ditutup pada 2045, lebih awal dari yang direncanakan sebelumnya. Adapun yayasan Gates telah berdiri sejak 25 tahun lalu. Sebanyak 100 miliar dolar Amerika Serikat telah dibelanjakannya lembaga itu untuk penelitian ilmiah, membantu mengembangkan teknologi baru, dan memelihara kemitraan jangka panjang dengan berbagai negara dan perusahaan. Sekitar 41% dari uang yayasan tersebut berasal dari Warren Buffett dan sisanya dari kekayaan yang diperoleh Gates di Microsoft.
Calon jemaah haji kloter 29 asal Banten dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur malam nanti. Calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci Minggu besok. Kloter 29 jemaah calon haji asal Banten dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Calon jemaah akan tiba pada pukul 11 malam nanti untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Dijadwalkan terdapat 2 kloter dengan total 780 calon jemaah haji dari embarkasi Jakarta yang akan diberangkatkan besok Minggu 11 Mei 2025. Kloter 27 asal Lampung juga diberangkatkan besok pagi langsung dari Lampung melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sementara rombongan dari Banten yang transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede akan diberangkatkan Minggu pukul 11 malam. Panitia penyelenggara ibadah haji sudah bersiap menyambut jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah. Ya, jemaah calon haji Indonesia dari Madinah segera menuju Mekah pada Sabtu waktu setempat dan persiapan sudah dimatangkan, di antaranya tempat tinggal para jamaah, konsumsi transportasi, alat medis untuk jamaah yang sakit, dan diperkirakan 2.800 orang yang terdiri dari 7 kloter akan tiba di Mekah. Nantinya panitia sudah menyiapkan 20 hotel dan 7 dapur untuk melayani jamaah calon haji Indonesia. Ya, jamaah haji Indonesia gelombang pertama bakal langsung diberangkatkan dari Madinah ke Mekah mulai besok. Untuk mengetahui situasi terkini ada rekan Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Mas Gigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana persiapan jamaah dari hotel menuju Bir Ali untuk saat ini, Mas Gigi? Ya, Juno dan pemirsa, hari ini menjadi tonggak awal pergerakan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. Bir Ali akan menjadi titik krusial dalam pergerakan calon jemaah haji gelombang pertama dari Madinah menuju Mekah. Sebanyak 7 kloter atau sekitar 2.800 jemaah calon haji Indonesia rencananya mulai diberangkatkan ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah haji. Sebelum bergerak, jemaah calon haji telah mempersiapkan diri dari hotel dalam mengemas seluruh barang bawaannya. Mereka juga bersiap menggunakan pakaian ihram dan bersuci dari hotel untuk selanjutnya digiring menuju bus yang telah disiapkan petugas menuju Bir Ali. Para petugas sektor Bir Ali disiapkan di sejumlah titik mulai dari parkiran bus, pintu masuk dan keluar jemaah nantinya. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan diarahkan petugas untuk melaksanakan sholat sunnah ihram bagi yang belum batal wudhu. Namun, bagi jemaah yang batal wudhu diberi waktu untuk kembali bersuci untuk selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram dan kembali ke mobil untuk berniat melaksanakan umrah. Guna mempercepat proses dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau agar mengingatkan jemaah sudah dalam kondisi berwudhu sejak dari hotel. Dengan demikian, jemaah bisa langsung melaksanakan sholat sunnah dan niat tanpa perlu antri ke kamar mandi umum yang jumlahnya di sini terbatas. Diimbau bagi para jemaah yang telah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu atau membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Ini menjadi catatan penting. Pendorongan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah ini pun akan berlangsung setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Juno dan pemirsa, seluruh jemaah calon haji gelombang pertama yang diberangkatkan sejak 2 Mei hingga 16 Mei akan berangkat yang berada di Madinah selama 9 hari sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah menyelesaikan ziarah dan ibadah di Raudhah serta Masjid Nabawi, mereka akan diberangkatkan menuju Mekah melalui titik Mikot Bir Ali secara bergelombang. Sementara itu, gelombang kedua jamaah calon haji Indonesia rencananya akan mulai terbang dari tanah air pada 17 hingga 31 Mei mendatang. Mereka pun akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk selanjutnya bergerak ke Mekah tanpa singgah ke Madinah terlebih dahulu. Kunjungan ke Madinah sendiri akan dilakukan usai rangkaian puncak haji selesai. Petugas di Bir Ali pun akan tetap siaga sepanjang fase ini. Mereka akan melayani pergerakan lebih dari 100.000 jemaah calon haji Indonesia selama lebih dari 2 pekan.
Juno dan pemirsa, memasuki fase pendorongan jemaah, seluruh petugas diminta meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan. Perjalanan ke Mekah merupakan tahap awal yang menentukan kelancaran ibadah berikutnya, termasuk umrah wajib serta pelaksanaan puncak haji nanti. Juno. Mas Gigi, kalau tadi Anda menjelaskan bagaimana rangkaian nanti semua jamaah juga akan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Nah, kalau kita lihat dari pandangan mata saya di layar ya, di belakang Anda suasana cukup terik dan saya baca juga bisa menyentuh 46 derajat Celcius. Untuk saat ini bagaimana? Anda bisa gambarkan cuaca seperti apa kondisinya? Ya, terpantau di Madinah sendiri cuaca memang sangat-sangat terik. Terpantau di siang hari bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Jadi bagi para jemaah calon haji diimbau untuk selalu menjaga diri, memperhatikan kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri agar tidak terpapar sinar matahari langsung, seperti menggunakan topi, payung atau sunblock, sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari sendiri. Dan juga bagi jemaah juga diimbau untuk rajin meminum air putih segelas dalam 1 jam ini untuk menghindari para jemaah agar terhindar dari dehidrasi. Juno. Baik, terima kasih Mas Gigi atas laporannya. Insya Allah semuanya berjalan lancar, aman dan juga semuanya ya bisa terlayani dengan maksimal di sana. Dan semoga doa-doa diijabah. Dan kita pun yang nonton insya Allah bisa langsung berkunjung tahun depan ke rumah Allah. Terima kasih Mas Gigi. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya memastikan jamaah calon haji asal Sidoarjo yang meninggal di atas pesawat mendapatkan asuransi dan dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Jemaah calon haji asal Sidoarjo bernama Nur Fadila, 46 tahun, kloter 20 Embarkasi Surabaya yang meninggal di atas pesawat Saudi Airlines dipastikan mendapatkan asuransi. PPIH Embarkasi Surabaya memastikan asuransi diberikan senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Meski begitu, PPIH Embarkasi Surabaya menyatakan dari hasil tes kesehatan, Nur Fadila layak terbang meski memiliki riwayat penyakit gula darah dan darah tinggi. Nah, saat itu ya sehat-sehat saja. Pada jam 5.30 itu izin ke suaminya ke toilet. Nah, ternyata sampai jam 6 ditunggu kok tidak balik. Kemudian suaminya menjemput ke toilet, ternyata istrinya terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri. Almarhumah Nur Fadila juga akan mendapat uang kompensasi dari maskapai Saudi Airlines. Nur Fadila, jemaah asal Kecamatan Taman Sidoarjo, meninggal di dalam kamar mandi pesawat saat menuju Madinah pada 8 Mei kemarin. Kini, almarhumah Nur Fadila sudah dimakamkan di Makam Baqi Madinah, Arab Saudi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sebagai pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat, fasilitas penginapan gratis disediakan bagi para musafir atau pelancong yang sedang berkunjung atau beribadah di Masjid Istiqlal. Hal itu dikatakan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar usai meresmikan rumah makan yang berada di kompleks Masjid Istiqlal. Menak menyebut penginapan gratis merupakan bagian pengabdian Masjid Istiqlal terhadap umat Islam. Selain penginapan, ketersediaan rumah makan yang higienis di lingkungan masjid juga dapat memudahkan para pelancong dalam memenuhi kebutuhan makan selama beribadah. Jadi kita di Istiqlal ini ada 30 kamar penginapan hotel ya, hotel kapsul, dan insya Allah itu nanti kita rencanakan free, hotel gratis
orang dari daerah mau urusannya 1, 2, 3 hari di Jakarta, tinggal di penginapan Istiqlal. Yang penting daftar sebelumnya, dan di situ juga kita berikan breakfast, rencananya gratis juga kan. Dapur ini bagaimana? Dapur ini higienis, dapur bersih yang sekarang lagi marak ya keracunan ini. Bagaimana kita memberikan program seperti program Bapak Presiden kita yang Masya Allah yang luar biasa untuk makan siang bergizi ini. Ya, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Sore. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore, dan mengawali segmen ini kami akan hadirkan kembali 3 informasi utama pilihan redaksi Sindo Sore. Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Jelang perayaan Waisak, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa perdamaian untuk dunia. Doa bersama digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sang mahasiswi dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jemaah calon haji dari seluruh dunia mulai mengambil mikot atau berniat ihram di Masjid Bir Ali, Madinah sebelum memulai ibadah umroh dan haji ke Mekah. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitasnya yang lengkap. Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Arjuno Syaputra berserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.